Assalamualaikum guys, berjumpa lagi hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sudah like video cerita gue. Semoga kalian diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin. Serta semoga kalian tidak bosan dengan video cerita yang gue buat. Dan tak lupa gue minta maaf bila ada kata yang kurang tepat, dan menyinggung nama kalian serta nama tempat. Ayo kita mulai ceritanya, semoga kalian terhibur. Hujan gerimis membasahi tanah pemakaman tua di ujung desa Karangjati. Langit malam gelap tanpa bintang, hanya disinari bulan pucat yang tertutup awan tipis. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir memenuhi udara. 3 sosok pria mengenakan jaket hitam dengan wajah tertutup berdiri di depan sebuah nisan tua. Tertulis samar di batu nisan itu, Mulyono bin Kasdi, wafat Jumat Kliwon, 13 Mei 2022. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya satu orang mulai menggali. Cepat, sebelum adzan subuh, bisik pria bertubuh kurus. Tangannya gemetar saat menggali tanah dengan sekop karatan. Kepalanya harus kita dapat malam ini. Kata dukun itu, Jumat Kliwon malam ini paling kuat untuk pengambilan tumbal kepala, sahut pria berbadan besar. Wajahnya penuh luka bekas sabetan senjata tajam, tanda masa lalu kelam. Tanah semakin dalam hingga akhirnya suara krek terdengar. Sekop menghantam peti mati. Dengan cepat, mereka membongkar peti, dan di dalamnya tubuh Mulyono sudah membusuk, namun kepala masih utuh. Tanpa ragu, pria ketiga yang membawa kantong kain putih mengeluarkan pisau besar. Dengan satu gerakan cepat dan keji, kepala dipisahkan dari tubuh. Kita akan kaya, asal patuhi semua syarat, gumam pria yang memegang kepala itu sambil memasukkannya ke dalam kantong. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa malam itu, di balik semak-semak, ada mata yang memperhatikan. Mata merah menyala, penuh dendam, dan haus darah. 3 hari setelah kejadian itu, desa Karangjati kembali tenang. Warga tak tahu bahwa makam Mulyono telah dinodai. Tapi pada malam Jumat Kliwon berikutnya, teror pertama datang. Pukul 12 malam, rumah Pak Slamet, seorang petani tua, digedor keras dari luar. Suaranya menggelegar, seperti palu godam menghantam pintu kayu rapuh. Duak! 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 Pak Slamet yang terbangun dari tidurnya mengira ada maling. Ia mengintip dari jendela, tapi tak melihat siapapun. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Kosong. Namun, udara dingin menyelimuti tubuhnya. Aroma busuk darah dan tanah menyengat hidungnya. Saat ia hendak menutup pintu, tiba-tiba sosok tanpa kepala berdiri di depannya. Tubuhnya mengenakan baju kain kafan yang lusuh dan penuh tanah. Darah menetes dari leher yang terpenggal. Sosok itu mengangkat tangan, seolah-olah meminta kembali sesuatu. Pak Slamet ingin menjerit, namun suaranya tertahan. Dalam hitungan detik, tubuhnya terjatuh. Esok harinya, ia ditemukan membiru dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga. Warga mulai panik. Kematian Pak Slamet membuat geger satu desa. Para tetua desa berkumpul di balai, termasuk Pak Lurah dan Mbah Dargo, orang tertua sekaligus penjaga tradisi. Ini bukan kematian biasa, ucap Mbah Dargo. Aku mengenal tanda ini. Kepala buntung, gentayangan di malam Jumat Kliwon. Orang-orang menatapnya dengan campuran takut dan penasaran. Ada yang membongkar kuburan. Kepala mayat diambil untuk pesugihan. Tapi roh korban menolak mati tanpa kepala. Ia mencari di setiap rumah, berharap seseorang membukakan pintu. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya warga. Setiap malam Jumat Kliwon, jangan buka pintu siapapun yang menggedor. Jangan lihat jendela. Jangan bicara. Biarkan dia pergi. Namun tidak semua warga percaya. Malam Jumat berikutnya, rumah Mbok Nah,
penjual jamu, digedor keras. Duak, duak, duak. Ia yang baru saja selesai salat tahajud merasa penasaran. Siapa malam-malam begini? Gumamnya. Tanpa curiga, ia membuka pintu. Jeritan menggema. Esok pagi, tubuhnya ditemukan membatu. Lehernya dipenuhi lebam ungu, seolah dicekik makhluk tak kasat mata. Mbah Dargo memimpin ritual pencarian jejak pesugihan. Ia membawa kendi berisi air bunga 7 rupa dan sebilah keris peninggalan leluhur. Ritual dilakukan di makam Mulyono. Di sana, mereka menemukan jejak kaki baru dan tanah yang tak padat. Kuburan telah dibongkar. Mulyono, kau ingin kepalamu kembali, ya? Bisik Mbah Dargo. Dengan mata tertutup, ia membaca mantra. Dalam sekejap, sosok Mulyono muncul di bayang penglihatan. Tubuh tanpa kepala berdiri di depan sebuah rumah milik Santoso, seorang pemuda pengangguran yang tiba-tiba kaya mendadak sejak 2 minggu lalu. Warga langsung menggerebek rumah Santoso. Mereka menemukan kantong kain putih di bawah kasur berisi kepala Mulyono yang membusuk namun matanya terbuka. Santoso menangis, "Saya hanya ingin lepas dari kemiskinan, dukun itu yang suruh." Namun warga sudah tak peduli. Mereka menyerahkan Santoso pada polisi, sementara Mbah Dargo menyiapkan ritual pengembalian kepala. Kepala Mulyono dikembalikan ke tubuhnya. Ritual berlangsung di malam Jumat Kliwon, ditemani hujan deras dan petir menyambar. Mbah Dargo memohon agar arwah Mulyono tenang. Namun malam itu, gedoran kembali terdengar. Warga gemetar ketakutan. Apakah ritual gagal? Tapi sosok tanpa kepala tak lagi meneror. Ia berdiri diam di depan rumah Santoso yang kini kosong. Lalu perlahan menghilang. Namun legenda belum berakhir. Karena konon, dukun pesugihan itu masih hidup, dan suatu saat akan kembali mencari kepala baru. Beberapa bulan berlalu. Warga mulai tenang, namun Mbah Dargo tahu bahaya belum berakhir. Ia mengajak beberapa pemuda desa untuk melakukan perjalanan ke Gunung Gamping, tempat yang dipercaya menjadi markas para dukun ilmu hitam. Di lereng hutan, mereka menemukan sebuah gubuk tua penuh rajah dan bau kemenyan menyengat. Di dalamnya, ada meja pemujaan dengan kepala kerbau, boneka jerami, dan mangkuk berisi darah. Mbah Dargo menunjuk satu nama yang tertulis dengan arang di dinding, Ki Jabrik. Dukun legendaris yang dikenal kejam dan sakti, hilang sejak 10 tahun lalu. Dia yang memberi Santoso ilmu pesugihan kepala, kata Mbah Dargo. Mereka menemukan kitab kuno bertuliskan tata cara pesugihan kepala manusia, lengkap dengan peringatan, jika kepala tidak dikembalikan, roh akan memburu si pemakai dan sekelilingnya. Sayangnya, Ki Jabrik sudah pindah tempat. Warga percaya, ia kini menyamar jadi ustaz keliling yang mencari korban baru. Dan sejak itu, di desa-desa lain, mulai muncul kembali cerita tentang suara gedoran pintu di malam Jumat Kliwon. 3 minggu setelah kunjungan ke Gunung Gamping, desa-desa tetangga Karangjati mulai mengalami kejadian serupa, pintu rumah digedor keras di tengah malam Jumat Kliwon. Warga yang membukakan pintu ditemukan meninggal dengan wajah membiru dan mata melotot. Desa Pringwulung kehilangan 3 warganya, sementara di desa Ngalian, seorang bayi ditemukan tak bernyawa setelah ibunya membukakan pintu karena mengira ada tetangga datang. Ini bukan lagi soal arwah Mulyono. Ini sudah menjadi wabah, ujar Mbah Dargo serius saat rapat darurat antar desa. Ia menunjukkan bekas mantra yang ditemukan di kitab Ki Jabrik. Ketika darah ditumpahkan dan kepala diceraikan, pintu-pintu dunia lain akan terbuka di setiap Jumat Kliwon. Artinya, ritual pesugihan Ki Jabrik membuka portal teror yang tak hanya melibatkan satu arwah, tapi bisa memanggil roh penasaran lain. Mbah Dargo memutuskan memulai perburuan dukun itu. Ia meminta bantuan seorang pemburu ilmu hitam dari Banyumas, seorang pria botak bernama Ki Sutowirang, yang terkenal bisa melihat aura kematian dan menghentikan makhluk gaib.
Ki Jabrik tak akan sembunyi lama. Bau darahnya akan membawa kita padanya, kata Ki Suto sambil menaburkan abu tulang di tengah hutan. Jejak pertama membawa mereka ke desa terpencil bernama Sumbersari, tempat seorang ustaz baru menetap dan tiba-tiba membangun rumah megah hanya dalam 2 pekan. Di Sumbersari, warga menyambut kedatangan Mbah Dargo dan Ki Suto dengan cemas. Ustaz Gibran orang baik. Tiap malam Jumat dia adakan zikir, bagi-bagi sembako, kata seorang ibu. Tapi Ki Suto mencium aroma berbeda. Ia bermeditasi malam harinya di dekat rumah Ustaz Gibran, membakar dupa dan mengeluarkan jimat dari kulit harimau. Saat tengah malam tiba, dari rumah megah itu terdengar suara gemeretak, seperti tulang dipatahkan. Lalu bayangan hitam melompat dari atap ke tanah. Ki Suto berdiri tegak. Itu bukan ustaz, itu Ki Jabrik menyamar. Mereka menggerebek rumah itu esok pagi. Di ruang bawah tanah, ditemukan altar darah dan kepala-kepala kerbau, serta patung tanpa kepala berlumuran darah segar. Ustaz Gibran atau Ki Jabrik mencoba kabur, tapi Ki Suto melempar jari mistik dari benang goni yang diritualkan. Ki Jabrik terjerat dan tubuhnya meleleh perlahan seperti lilin dibakar. Kalian pikir ini berakhir? Akan selalu ada yang ingin kaya dan bersedia membayar dengan kepala. Gumam terakhir Ki Jabrik sebelum tubuhnya menguap jadi abu. Setelah kematian Ki Jabrik, Mbah Dargo dan Ki Suto melakukan ritual penutupan gerbang dunia arwah di setiap desa terdampak. Mereka menanam kendi-kendi tanah liat berisi bunga dan tulang ayam putih, yang dipercaya bisa menenangkan roh penasaran. Namun masih ada satu tugas terakhir, mengubur kembali kepala-kepala yang belum tenang. Di malam Jumat Kliwon terakhir bulan itu, puluhan warga berkumpul di pemakaman. Mereka membawa lentera, bunga 7 rupa, dan kain kafan. Setiap kepala harus kembali pada jasadnya. Kalau tidak, teror akan muncul lagi, ucap Mbah Dargo. Prosesi berlangsung hingga dini hari. Di akhir, Ki Suto menancapkan keris ke tengah tanah, menutup gerbang yang dibuka pesugihan kepala. Desa kembali tenang, namun cerita tentang kepala buntung masih menjadi bisikan di antara warga. Anak-anak dilarang bermain keluar di malam Jumat Kliwon. Pintu rumah dikunci rapat, dan tak ada yang berani membuka jika terdengar ketukan. Santoso masih di penjara, tetapi mentalnya tak stabil. Ia terus berteriak tentang bayangan tanpa kepala yang menunggunya di pojok sel. Di sebuah kota jauh, seorang pemuda miskin membuka paket misterius dari orang tak dikenal. Di dalamnya, ada kitab hitam bertuliskan, Ilmu Pesugihan Kepala Kedua. Ia tersenyum. Dan di malam Jumat Kliwon berikutnya, suara gedoran terdengar lagi. Duak. 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 Tamat.